Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab Dia Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kita, Bapa yang selalu tahu setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dialah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Dia Allah yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Bapa kami. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang
mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kau sudah menuntun menyertai kami, sehingga kami boleh bertahan sampai hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau baik. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Inilah Tuhan yang menjadi ungkapan hati kami. Mengasihi-Mu, bahwa Engkaulah Bapa dan Raja kami. Tidak ada pribadi yang seperti Engkau. Dan olehnya kami mengasihi, kami memuliakan-Mu ya Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang peduli, Allah yang mengerti, dan Allah yang menyertai kami. Bertanggung jawab atas hidup kami. Dan biarlah apa yang menjadi pengakuan kami membawa kami memiliki kehidupan yang diperkenan oleh Tuhan. Dan kami menikmati kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Haleluya. Kita diberkati oleh Tuhan pada saat pagi hari ini di awal tahun 2021. Ya, selamat tahun baru. Ini adalah tahun kemenangan. Tahun kemenangan bersama dengan Tuhan. Saudara yang diberkati, firman Tuhan yang kita akan baca di dalam Markus pasalnya yang ke-6, ya, Markus pasal yang ke-6. Saya ingin bertanya kepada saudara, semuanya yang hadir baru semua ya. Kalau yang datang tadi pagi khotbah saya rubah, ya, saya tema yang berbeda. Tapi kalau semuanya hadir orang yang berbeda, tema yang tadi pagi, ya, puji Tuhan. Kita akan baca. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang
Yesus tinggal sendiri di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Saudara yang diberkati, firman Tuhan pada saat pagi hari ini, di awal tahun ini saya kasih judul ya, kata Yesus, ya Yesus berkata yaitu jangan takut, ya jangan takut. Saudara, peristiwa ini terjadi, pembacaan kita peristiwa ini terjadi setelah yaitu Tuhan memberikan makan dengan 5 roti 2 ikan. Terhitung laki-laki dewasa. Belum yaitu istri dan anak-anak. Saudara. Kalau kita akumulasikan, mungkin yang makan pada waktu itu kurang lebih 15.000 orang. Karena orang Yahudi itu ya rata-rata anaknya banyak, reden mereka. Sudah kasih. Ya, saya waktu ke Tuhan izinkan ke Yerusalem, saya lihat ada yang digandeng anaknya, ada yang dipanggul, ada yang ibunya sedang hamil. Begitu reden sekali, saudara. Jadi kemungkinan itu 15.000 orang, bukan 5.000 yang terhitung hanya laki-laki di situ. Sudah kasih. Nah, setelah peristiwa itu Yesus memerintahkan. Ya, Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya yaitu bertolak ke Betsaida, menaiki sebuah perahu. Sudah dikasih melihat peristiwa itu, ya, melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Seharusnya mereka imannya, keyakinannya, kepercayaannya kepada Yesus itu semakin bertambah. Tetapi di dalam ayatnya ketika 52 itu mereka tetap degil. Tuhan tahu apa yang mereka alami, mereka pikirkan, saudara. Dan Tuhan izinkan untuk mereka pergi ke Betsaida dan Tuhan izinkan yaitu gelombang angin sakal itu. Saudara, Tuhan katakan jangan takut. Tema firman Allah jangan takut. Ketakutan itu bisa merembesi, bisa dialami oleh siapapun. Tanpa melihat gender, tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat yaitu tua atau muda, bisa mengalami. Ya. Bahkan murid-murid yang telah melihat satu peristiwa yang spektakuler, sesuatu yang impossible, saudara. Tetapi realitanya tatkala ada persoalan masalah itu dia mengalami satu ketakutan. Ini. Satu ketakutan. Jadi ketakutan itu dialami sekalipun murid Yesus. Bisa juga dialami saudara dan saya orang yang percaya sama Yesus. Tidak hanya orang yang di luar sana. Saudara kasih. Tetapi firman Tuhan pada saat pagi hari ini, saudara kasih, ya, firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan katakan jangan takut. Tuhan katakan jangan takut. Mengapa? Saudara kasih, jangan takut. Mengapa? Ada alasan. Mengapa Tuhan katakan jangan takut?
Langsung poin yang ini pertama itu ya. Nah, sudah sih? Karena Yesus bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Yesus bertanggung jawab. Di dalam ayat ini diajarkan bahwa mengikut perintah dan ketetapan Tuhan bukan berarti tidak ada ketakutan, tantangan, dan kesulitan. Kita sebagai orang Kristen, orang percaya bukan berarti hidup kita berjalan di atas kaca tanpa hambatan. Atau orang mengendarai mobil di atas yaitu jalan tol tidak ada hambatan. Tetapi kadang Tuhan izinkan peristiwa, masalah itu terjadi. Supaya kita tahu bahwa Allah kita itu Allah yang luar biasa. Dan saudara dan saya tahu Allah sanggup melakukan apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Apa yang impossible Tuhan mampu kerjakan. Saudara kasih. Tetapi kita jangan menjadi degil, jangan kita tidak percaya apa yang Tuhan kerjakan, lakukan. Ya, kedaulatan ilahi, kedaulatan Allah. Saudara kasih. Kita harus percaya, yakin. Saudara, kita bisa melewati tahun 2020. Ya, di mana yaitu mulai bulan Januari kita dengar bahwa virus corona mulai dari Wuhan, China, saudara. Dan bulan Februari masuk ke Indonesia ini. Dan itu menjadi pandemi yaitu global, ya seluruh dunia mengalami hal yang sama. Hal yang sama. Dan membawa satu pengaruh yang begitu luar biasa. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak orang di PHK dan lain sebagainya karena corona, saudara. Tetapi kita bisa melewatinya. Karena Tuhan itu bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Dan saya percaya kita punya kerinduan di dalam tahun 2021 itu. Yakinlah Tuhan akan memberikan satu perubahan. Tuhan yang bertanggung jawab itu. Dia akan menolong karena tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kemudian peristiwa ini terjadi saat matahari terbenam. Ketika mereka mendayung dengan kepayahan. Murid-murid ini mengalami kepayahan di dalam bahasa aslinya menggunakan kata kautsos. Kautsos. Nah, itu memberi arti lelah, penat, sukar, susah, berat, menyiksa, menyusahkan. Saudara kasih. Seringkali kita menghadapi keadaan kondisi seperti itu. Tetapi jangan takut. Saudara, bahwa Tuhan, Dia Allah yang bertanggung jawab. Dia Immanuel. Ya. Saya senang lihat dalam kata Immanuel itu Allah menyertai kita. Ya. Allah menyertai kita. Matius dia menuliskan ya di dalam Matius pasal 1 ayat 23. Kemudian Allah menyertai kita dan ditutup di dalam pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-20, Allah menyertai kita sampai akhir zaman. Dan saya percaya di tengah pandemi, ya Tuhan menyertai saudara dan saya. Kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan bertanggung jawab atas hidup saudara. Ini kondisi keadaan seperti apapun, Tuhan sanggup mengubah semuanya itu jadi baik. Saudara, semuanya jadi baik. Sebab kehadiran Yesus akan membawa satu perubahan yang baik. Kemudian dikatakan, saudara kasih, ya siapa? Tuhan menolong, tapi Tuhan menolong tapi lihat bagaimana proses dan jam 6 sore sampai jam 3 malam. Waktu cukup panjang. Apalagi di saat mengalami masalah, waktu sebentar rasanya lama, ini 9 jam. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, saudara. Kita sadar, ya, atau tidak
Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Tuhan Yesus peduli, Tuhan Yesus mengerti apa yang menjadi persoalan saudara dan saya. Yakinlah dia ada di tengah-tengah saudara. Dia ada di dekat saudara, di depan saudara, di belakang saudara, memeluk saudara. Dia ada di sini di mana 2-3 orang berhimpun. Yesus hadir, dia ada di sini. Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi pergumulan saudara dan saya. Selanjutnya, mengapa kita tidak boleh takut? Nah, yang kedua, Tuhan Yesus memberi pertolongan tepat pada waktunya. Di dalam ayat 48, ayat 50 yang tadi sudah kita baca, sudah kasih ya, dikatakan ketika ia melihat betapa payahnya, Yesus melihat. Ya. Pada waktu itu Yesus tidak ada secara badan wadat, tidak ada bersama dengan murid-murid, tetapi Yesus melihat. Yesus melihat. Secara adikodrati Yesus melihat, dan saya percaya Allah yang di sorga pun melihat apa yang menjadi pergumulan saudara dan saya. Susah payah kita, Allah melihat ini. Jadi jangan takut. Dia memberikan pertolongan pada waktunya. Ya. Jadi saudara kasih, Allah melihat berbeda cara melihat saudara dan sama manusia melihat. Allah melihat itu ya, dalam bahasa asli menggunakan kata aidu. Ya. Jadi bagaimana Allah melihat itu saudara kasih sampai fokus persoalan. Iya, sampai pada persoalan intinya, salinya. Sehingga Tuhan mampu mengerjakan sesuatu yang sifatnya emergency. Ini. Kemudian, ya banyak pengalaman. Sudah kasih. Kita sebagai orang percaya, bagaimana bangsa Israel dia punya pengalaman di sungai, di Laut Teberau, Laut Merah. Sudah kasih. Menyeberangi sungai Yordan. 5, ya bagaimana pengalaman mereka, bangsa Israel pada malam hari disertai dengan dengan tiang awan, pada ya malam hari dengan tiang api, siang hari dengan tiang awan. Ya, ini satu pengalaman Allah menyertai, Allah sanggup melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi jangan takut. Tuhan memberi pertolongan tepat pada waktunya. Bahkan dia menjamin dengan dirinya sendiri. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Setiap waktu dia berkata, jangan takut. Bayangkan saudara kasih, Yesus dia katakan, dia menjamin dirinya sendiri. Ya. Yesus menjamin dirinya sendiri akan persoalan saudara. Yesus menjamin. Jadi kalau Yesus menjamin hidup saudara dan saya, saudara kasih, mengapa kita harus takut? Mengapa kita harus takut? Kalau menjamin, saudara, saya tidak takut menghadapi tahun 2021. Saya percaya usaha saya, bisnis saya, ekonomi saya, rumah tangga saya, masa depan anak-anak saya, tidak takut. Karena Tuhan menjamin, ya, menjamin saudara dan saya. Tuhan memberikan satu jaminan. Kemudian poin 3. Saudara yang diberkati, mengapa kita tidak boleh takut? Kata Tuhan Yesus. Ya. Karena Tuhan Yesus memberi pertolongan di luar kemampuan kita. Yesus memberikan pertolongan di luar kemampuan kita. Di dalam ayat 51, ya. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun
pun redalah, mereka sangat tercengang dan bingung. Bayangkan di situ, saudara kasih, ya. Tuhan memberikan pertolongan yang ajaib dan luar biasa, mujizat terjadi. Waktu angin begitu kencang sekali, angin sakal begitu kencang sekali, ditakuti oleh murid-murid. Yesus berdiri, diam. Yesus katakan, diam. Angin itu langsung reda. Artinya alam tunduk dengan Yesus. Ini alam tunduk sama Yesus. Mengapa kita tidak mengakui kedaulatan Allah yang tidak terbatas, yang absolut ini? Saudara kasih, mengapa kita tidak mengakui alam tunduk sama Yesus? Tatkala Yesus katakan diam, ya, dia diam, dia tenang. Sehingga murid-murid bayangkan, siapakah gerangan? Sehingga alam pun tunduk padanya. Yesus, dia Allah di atas segala Allah. Penguasa di atas segala penguasa. Dia berkuasa di bumi, dia berkuasa di surga. Saudara kasih, jangan takut. Apa yang kita minum, apa yang kita pakai, apa yang kita makan. Iya. Itu kebutuhan manusia, ya, menurut Maslow, saudara kasih, Abraham Maslow, biopsiko, ya, kemudian spiritual, ya, ya, seperti piramida. Jangan takut. Allah bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Dia, saudara kasih, alam tunduk. Dia pun akan akan menyelesaikan persoalan dan masalah yang kita hadapi. Sekecil apapun masalah kita, Tuhan akan tolong kita. Jadi saudara, murid-murid tercengang melihat yang Tuhan lakukan. Angin reda, masalah terselesaikan. Jadi saudara, ya, ingat, kalau Tuhan menolong saudara dan saya pada hari ini, pada tahun 2020, saya percaya, saya yakin Tuhan akan menolong saudara dan saya di dalam tahun 2021. Ya, saya percaya. Saudara kasih, saya percaya. Dan sebuah kesaksian, saudara kasih. Istri saya diponis oleh dokter. Itu CA. Kanker. Itu sudah itu sudah masuk semua itu tubuh istri saya. Dan kemudian kami berdoa sama Tuhan. Ya. Ada pam pada tubuh istri saya, kemudian sekian tahun periksa lagi, ya, periksa. Terus sama rasa badan sakit semua kita berdoa, kemudian ke dokter ahli kanker itu, saudara kasih. Wah, dimarah istri saya, kemudian tes laboratorium cerita begitu. Waktu tes ini hasil laboratoriumnya negatif semua. Ya. Sampai dokternya heran. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita punya Allah yang hidup. Ya, kita punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup menolong saudara dan saya. Dan bahkan Tuhan bisa membunuh sel-sel yaitu kanker itu. Dan saya percaya virus corona pun Tuhan lalukan dalam hidup saudara dan saya. Sehingga semuanya akan mengalami pemulihan. Dan heran lagi, bulan kemarin istri saya masuk rumah sakit, ya,
dan musim corona ini takut ya diponis corona, akhirnya rapid test, swab, torak, semuanya negatif. Masuk di rumah sakit, apa yang terjadi? Rupanya istri saya cukup lama menderita pembengkakan jantung, jantung itu cukup lama. Nah, waktu di rumah sakit, hasil dari torak itu, istri saya jantungnya itu pulih dan tidak normal seperti orang pada umumnya. Kita tidak tahu kapan Tuhan ganti jantung istri saya. Kita punya Allah yang hidup dan yang berkuasa. Apa yang Tuhan lakukan di luar yaitu pola pikir kita. Sudah dikasih percaya. Kalau hal itu Tuhan bisa kerjakan, apalagi hal yang lain saudara. Jadi Tuhan katakan jangan takut. Terus jangan takut. Ya. Karena Yesus adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup saudara. Yesus peduli, Yesus tahu saudara. Jadi Tuhan tahu kita semuanya. Kemudian Dia memberi pertolongan tepat pada waktunya. Dia menjamin dengan dirinya sendiri. Dia memberi pertolongan di luar batas kemampuan saudara dan saya. Apa yang perlu kita takutkan? Apa yang perlu kita takutkan? Tuhan bisa melakukan semuanya. Dikasih. Tuhan katakan jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia tahu. Itu keberadaan saudara dan saya. Dia tahu saya. Dia tahu saudara. Dia tolong saya. Dia Allah yang sama. Yesus yang sama pun sanggup menolong kita semuanya. Tidak ada perkara yang mustahil. Di dalam tahun 2021 Tuhan katakan jangan takut. Tuhan sanggup memberkati saudara. Tuhan sanggup memulihkan saudara. Tuhan sanggup menolong saudara. Tuhan sanggup mengangkat saudara. Tuhan sanggup membela saudara. Dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita angkat Tuhan. Tak usah ku takut. El Shaddai, El Shaddai. Haleluya. Kita berdiri semuanya sekali. Haleluya. Allah menjagaku. Amin. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Amin Tuhan. Tak usah ku susah.
Engkaulah Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Engkau Allah El Gibor, Engkau Allah yang perkasa, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Yang saat pagi hari ini, di dalam awal tahun ini, Engkau menyertai kami, Engkau bertanggung jawab atas hidup kami, Engkau menolong kami, dan Engkau sanggup melakukan mujizat-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami ya Tuhan bangga memiliki Engkau, bahwa kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup mengerjakan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan kami percaya tahun ini, tahun 2001 adalah tahun rahmat Tuhan, tahun berkat Tuhan, tahun pertolongan Tuhan, dan tahun pembebasan, tahun Yobel buat kami orang percaya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Terus kami Tuhan pegang tangan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati anak-anak Tuhan, berkati hidup mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pribadi mereka, apa yang menjadi planning mereka, apa yang menjadi rencana mereka, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, sehingga kami boleh menyambut tahun 2021 dengan penuh kemenangan, dengan penuh sorak-sorai, dengan penuh sukacita, karena Tuhan bertanggung jawab dalam hidup kami, karena Tuhan menolong kami, karena Tuhan mengadakan kuasa mujizat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan ya. Pasti tahun ini ada mujizat buat kita ya. Edmas menjadi berkat. Mari saya minta dua mewakili kamu. Ya, dua-dua. Mari ke sini. Ya. Tunggu. Berharaplah kepada Tuhan sebab Tuhan ada kasih setia ya. Yang penting dalam masalah apapun berharap sama Tuhan. Tuhan memberkati. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kemurahan, kebaikan, dalam melembutan, perkasaan ini tidak ada hukum. Ini hal-hal yang baik Tuhan mau menjadi milik kita. Tuhan berkati. Mari sama-sama kita akan akhiri ibadah ini. Kita pujikan dan jangan lupa hari Minggu adalah ibadah 1, 2, 3, 4 ada disertai perjamuan suci. Sebelum pulang satu keluarga akan mendapatkan kalender gratis ya, kalender meja buat kita semua. Kita nyanyikan hidup ini adalah kesempatan, karena kalau kita ada sampai tahun 2021 ini adalah kesempatan dari Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakai bapak-bapak, pakai ibu-ibu, pakai anak muda, pakai kita semua. Oh, berikan kesehatan, kekuatan buat kami. Ada satu saat kita tidak berdaya, tapi kita sudah jadi berkat. Kekasih-kekasihku, di awal tahun 2021 kami akan menapaki tahun ini dengan firman-Mu yang berkata, jangan takut. Dalam Alkitab ada 365 kali kata jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan ragu. Artinya Allah menyiapkan setiap hari supaya kita tidak takut. Waktu yang lalu banyak masalah, banyak persoalan, banyak problema yang membuat manusia takut termasuk kita.
Tapi biarlah kita akan menjalani tahun 2021 ini bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan siapkan berkat. Yakinlah tahun 2021 ini lebih indah lagi. Berkati pemerintah dan bangsa kami, mulai dari presiden sampai pemerintahan yang ada di desa-desa. Tuhan menolong juga akan vaksin yang sudah mulai berdatangan di Indonesia. Dan dalam waktu 2 minggu ini mulai akan dibagikan ke seluruh pelosok tanah air. Biarlah vaksin ini menjadikan berkat buat kami. Dan Tuhan memakai setiap dokter, setiap para medis. Dan dibalik itu Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan bagi teman kami, bagi keluarga kami yang sudah mengalami bahkan nyawanya diambil oleh COVID waktu yang lalu. Tapi kami tahu penghiburan dari Tuhan selalu ada. Memberikan kekuatan, memberikan harapan supaya kami tetap berharap kepadamu. Kasih kekasihku, pulanglah kamu ke rumah kamu masing-masing. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus beserta dengan kita sampai Tuhan Yesus datang pada yang kali kedua. Semua yang percaya akan firman akan berkata, amin. Sampai hari Minggu, ibadah 1, 2, 3, 4 disertai perjamuan suci. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat,